Saya nyampaikan bahwa kalau ada orang menodai umat Islam, Anda diam saja. Lebih baik pakaiannya kamu ganti dengan kain kafan. Jadi orang yang kepada yang nggak suka nyinyir sama pengajian, sama nasihat agama, itu antara dua kayaknya, gangguan jiwa atau kelainan kepribadian gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang benci dan sensitif kalau ada pengajian gitu ya. Membenci, sensitif, tidak menyukai seruan agama, pengajian, majelis ta'lim, kajian-kajian, ilmu-ilmu syariah. Orang yang tidak menyukai, tidak senang dengan aktivitas tersebut karena kualitas jiwa yang rendah, ruhun khabisah, kategori jiwa yang buruk. Apakah pantas kalau seorang muslim, seorang petinggi negara, dan seorang di mana salah satu pemimpin telah mencela sebagai kita orang pesantren yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, sungguh merasa sakit hati, mengecam keras dan merasa sakit hati atas pernyataan ataupun statement yang diberikan, yang diucapkan tidak pantas keluar dari mulut dia. Tuntutan kita meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menegakkan konstitusi negara ini. Ketika ada satu bangsa menistakan warga negaranya, maka negara Indonesia harus terpanggil dia untuk melakukan pembelaan. Karena itu adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena Indonesia adalah menjunjung tinggi kemerdekaan setiap warga bangsa itu. Apalagi di sana itu undang-undang konstitusi negaranya juga memberikan jaminan kepada seluruh penduduknya itu untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Hukum mau ditegakkan dan mau akan dihormati oleh rakyat Indonesia, pasti melakukan sesuatu hal yang ada aspirasinya dari masyarakat kita. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Iya dong. Sungguh celaka. Orang yang celaka di akhirat bukan orang yang datang tidak bawa pahala sholat, tidak bawa pahala puasa, tidak bawa pahala zakat, tidak bawa pahala sodakoh, tidak bawa pahala haji, tidak bawa pahala ibadah. Bukan. Orang yang paling celaka di akhirat, orang yang kedua matanya diharamkan untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Terus bagaimana caranya agar kelak di akhirat kita bisa berkumpul dengan Nabi? Bagaimana caranya agar bisa kelak di akhirat kedua mata kita dihalalkan untuk memandang wajah Nabi? Kalau engkau pengen di akhirat berkumpul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, berada di bawah benderanya Nabi, diselamatkan oleh Nabi di dunia, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini yang merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kalian mendapatkan warisan harta dari orang tua kalian, mendapatkan warisan tanah, mendapatkan warisan rumah, yang dimana warisan-warisan harta, warisan-warisan dunia tersebut bisa membuat kalian celaka dunia akhirat, susah dunia akhirat, rugi dunia akhirat, pikiran dunia akhirat habis. Tetapi Nabi Muhammad, demi Allah yang memegang nyawa saya, satu huruf yang kalian pelajari yang merupakan warisan Nabi Muhammad itu lebih berharga, lebih bernilai daripada warisan triliunan dari bapak ibu kalian.
Sebab kenapa? Warisan yang triliun-triliun itu bakal habis, bakal membuat kamu susah dunia akhirat. Tapi warisan Nabi Muhammad, walaupun satu huruf, seumpama pada malam hari ini saya kasih kalian hadis sallallahu alaihi wasallam, saya kasih kalian hadis pendek, seumpama saya kasih kalian hadis almar'u ma'aman ahab, alif dari almar'u itu, alifnya itu alifnya lebih utama, lebih bernilai, lebih mahal, lebih berharga dari warisan triliunan yang kalian dapatkan. Karpet yang kalian duduki, karpet ini paling harganya 100.000, tapi demi Allah, di sisi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia dan lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh raja atau diduduki oleh presiden. Dalilnya apa? Dalilnya gal Umar bin Khattab, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini menuntut ilmu. Tidak ada penghalang antara dirimu dengan ilmu, walaupun engkau tua, walaupun engkau muda, walaupun engkau sakit, sehat, kaya, miskin, raja, budak, tetap wajib kalian nuntut ilmu. PDIP bisa kelabakan. Omongannya Megawati soal pengajian disorot tajam. Dia tak paham, ini menjaga kesalehan. Dikutip dari Arta Ekonomi, Jakarta. Ketua PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu, Nasrullah Afandi menyoroti tajam ucapan kontroversial dari Megawati Soekarnoputri. Politikus senior tersebut rupanya kebingungan akan santernya fenomena ibu-ibu mengikuti pengajian di Indonesia. Hal inilah yang membuat Nasrullah angkat suara. Dirinya mengatakan bahwa pemimpin partai Wong Cilik tersebut tidak paham akan salah satu khas masyarakat tanah air itu. Dirinya mengatakan bahwa pengajian merupakan sebuah tradisi yang dilakukan untuk menjaga religiusitas dan kesalehan umat beragama Islam. Karena saya mengerti, Ibu Megawati tidak paham situasi kondisi pengajian. Sesuatu yang menjadi khas, tradisi Indonesia, menjaga religiusitas, menjaga kesalehan malah kok dibilang demikian. Nasrullah menjelaskan bahwa pengajian bukan hanya membahas masalah sholat dan zakat, tetapi juga tentang bagaimana cara berinteraksi sosial. Baik itu antara warga dan pejabat, sesama pejabat, hingga suami dan istri. Jangan dikira ngaji itu cuma ngurusin syarat rukunnya sholat, kagak. Saya gak memprotes, cuma usul Ibu Mega, coba istri-istri politisi PDIP bikin pengajian 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, betapa mantapnya Indonesia, ucap Nasrullah. Ia mengatakan bahwa alasan dibalik pentingnya mengaji bagi ibu-ibu karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nasrullah mengatakan bagaimana pentingnya perempuan sejak zaman dahulu, bahkan ketika wahyu pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tempat curhat Nabi adalah istrinya, Khadijah, yang menjadi saksi Isra Miraj pun Sayyidah Khadijah. Jadi saya tidak mengkritik Ibu Megawati. Saya usul kepada Ibu Mega supaya membuat majelis-majelis pengajian ibu-ibu. Setuju, tuturnya kepada para hadirin yang hadir dalam acara tersebut. Asteris aktivis yang juga pengamat politik Husnul Mariah menyoroti omongan Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung ibu-ibu pengajian. Menurut dia, Megawati kurang berempati terhadap isu perempuan. Husnul mengatakan dirinya mengenal sosok Megawati karena sempat bicara langsung. Momen itu terjadi saat Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI kelima. Ia juga pernah mengirim surat terbuka kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, tersebut. Dan, saya sebetulnya pernah berkesempatan pada waktu itu launching dengan Ibu Megawati di rumah beliau waktu beliau saat Presiden RI, kata Husnul dalam program Perempuan Bicara Tiffen yang dikutip pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Dia menyampaikan ada beberapa hal menyangkut omongan Megawati soal ibu-ibu pengajian. Pertama,
Dia menangkap dari reaksi publik bahwa isu ini berkaitan dengan agamanya yang diserang. Dan ini bukan yang pertama yang diserang. Jadi, publik menganggap bahwa agama yang diserang, agama Islam yang diserang, jelas Husnul. Husnul menekankan sebagai negarawan, mestinya Megawati paham konstitusi. Dia mengatakan dengan menyinggung pasal 29 ayat 1 dan 2 terkait negara menjamin kemerdekaan. Setiap negara beribadah memeluk sesuai agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Dan ini persoalannya kalau masalah perempuan, sepertinya Ibu Megawati ini, ya kurang, lanjut Husnul. Dia menyinggung Megawati yang pernah melontarkan pernyataan soal minyak goreng langka yang membuat ibu-ibu mengantre. Megawati saat itu heran ibu-ibu hanya mengetahui cara memasak dengan menggoreng. Dan ini bukan yang pertama. Dulu kasus minyak goreng, misalnya, jadi empati terhadap isu perempuan sepertinya kurang, tuturnya. Di dalam konteks ini, mungkin karena dari kecil hidup di istana, jadi kadang-kadang kurang memiliki empati, atau berpihak, ujarnya. Lalu, dia menyampaikan status Megawati saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN yang merupakan lembaga riset. Dengan status itu, Megawati mesti punya data dan argumen dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Kemudian secara politik, ibu kita ini kan sekarang banyak gelar. Apalagi memimpin BRIN, berbicara sebagai seorang profesional, seorang ilmuwan itu harus punya data, argumen, baru mengambil kesimpulan, tuturnya. Dia bilang terkait itu mesti ada daftar pustaka dan referensinya dalam bicara ibu-ibu pengajian. Bagi dia, penjelasan elit PDIP bahwa omongan Megawati terkait stunting sepertinya tak ada kaitannya. Nah, kalau misalnya isunya stunting tidak ada urusannya dengan ibu-ibu pengajian, stunting itu kemiskinan struktural, negara yang harus melindungi warga negaranya, mensejahterakan negaranya, sebutnya.